Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini adalah strategi melandingkan Islam dalam diri setiap orang. Terlebih dahulu kami memohon subscribe-nya kepada yang belum, dan kami ucapkan terima kasih kepada yang telah mensubscribe channel peradaban ini. Semoga dengan subscribe Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala sebagai infak dan sodakoh abadi, serta perjuangan di jalannya demi mencerahkan umat dan dakwah Islam. Dan jangan lupa untuk tetap like, share, dan komen, serta tidak lupa selalu menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan serta update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam bukan hanya ajaran ritual tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Karenanya penerapan ajaran Islam tidak hanya dalam ibadah mahdhah, tapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Wujud kemenangan Islam yang nyata adalah setelah ajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan yang utuh, individual dan sosial, lahir dan batin. Bila ajaran Islam itu hanya dilakukan pada aspek spiritual saja, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup di Mekah dan tidak perlu hijrah serta menegakkan syariat di Madinah. Kaum kufar Makkah sangat memusuhi dakwah Islam karena ajaran Islam mengancam eksistensi sosial politik mereka. Untuk memenangkannya tentu tidak ringan, karena musuh-musuh Islam tidak akan tinggal diam. Mereka dengan segala upaya ditempuh untuk menghadang dan membatasi gerak Islam. Mereka menggunakan strategi dan tipu daya yang sangat rapi. Karenanya dalam memperjuangkan Islam juga dituntut kekuatan dan kerapian syaf. Tanpa itu kemungkinan besar perjuangan akan gagal. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, kebenaran yang tidak teratur akan dikalahkan dengan kebatilan yang teratur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka strategi pertama dalam melandingkan Islam yaitu sikap wala dan baro. Dengan kesadaran beral-qalam, yaitu cita-cita menegakkan kehidupan Qur'ani, kita dituntut memiliki sikap al-wala wal bara. Wala artinya masdar dari fi'il waliya yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan baro berasal dari masdar atau kata dasar baro'ah yang berarti memutus atau memotong. Baro al-qalam artinya memotong pena. Maksudnya memutus hubungan
atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, tidak mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Beberapa contoh tentang wala wal bara. Yang pertama, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya terhadap kaumnya yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dengan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hamba-hambanya yang mukmin yang diperintahkannya untuk memerangi, memusuhi dan menjauhi orang-orang kafir. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Maksudnya adalah pengikut-pengikutnya yang mukmin. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maksudnya kami melepaskan diri dari kalian dan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-wala wal bara adalah ajaran Nabi Ibrahim yang kita semua diperintahkan untuk mengikutinya. Allah menceritakan hal tersebut agar kita mencontohnya. Dia berfirman, telah ada bagimu teladan yang baik. Dan pada ayat ke-6-nya dalam surat Al-Mumtahanah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada tauladan baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang kedua, sikap orang-orang Ansor radhiyallahu anhu terhadap saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, orang-orang Ansor sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin,
Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya, orang-orang yang tinggal di Darul Hijrah, yaitu Madinah, sebelum kaum muhajirin, dan kebanyakan mereka beriman sebelum kaum muhajirin. Mereka mencintai dan menyayangi orang-orang yang berhijrah kepada mereka karena kemuliaan dan keagungan jiwa mereka, dengan membagikan harta benda mereka tanpa rasa iri terhadap keutamaan yang diberikan kepada kaum muhajirin dari diri mereka sendiri. Kalaupun mereka sendiri juga sangat membutuhkan, ini adalah puncak itsar atau mengutamakan saudara dan wala kepada Allah terhadap para penolong Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kedudukan al-wala wal-bara dalam Islam? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sikap orang-orang yang bertauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahhidin, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 dan 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya penolong kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut atau agama Allah itulah yang pasti menang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah tentang wajibnya loyalitas atau kesetiaan kepada orang-orang mukmin dan berlepas diri dari orang-orang kafir, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kewajiban yang amat besar, dan loyal kepada orang-orang kafir adalah bahaya besar. Kedudukan al-wala wal-bara dalam Islam amatlah tinggi, karena dialah tali iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dengan al-wala wal-bara, kecintaan Allah dapat tercapai. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi wala karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya dapat diperoleh kewalian Allah hanya dengan itu. Dan seorang hamba itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun banyak sholat dan puasanya, sehingga ia melakukan hal tersebut.
dan telah menjadi umum persaudaraan manusia berdasarkan kepentingan duniawi, yang demikian itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi para pelakunya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Maka jelaslah bahwa menetapi wala atau loyalitas dan ukhuwah selain karena Allah tidak bermanfaat. Lalu bagaimana yang dikatakan penyimpangan terhadap sikap al-wala wal bara? Yang pertama adalah menyayangi atau menjadikan wali para ahli maksiat. Yang kedua, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir yang berkaitan dengan keyakinan mereka seperti hari Natal, Paskah, dan lain-lain. Yang ketiga, meminta bantuan kepada orang-orang kafir harbi atau yang memusuhi kaum muslimin sehingga membahayakan keimanan mereka, seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 118. Yang keempat, mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir daripada di negeri kaum muslimin, kecuali karena alasan syar'i. Yang kelima, yaitu meniru sikap perilaku kaum kufar, lebih-lebih yang menyangkut akidah mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.